Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi untuk tanggal 19 dan 20 Januari 2021. Gue usahain untuk bisa mulai baca readingan bulan Februari segera, tapi gue masih punya banyak tugas yang belum gue selesain, orderan yang belum gue selesain ya. Begitu gue selesai, gue akan mulai langsung ngerjain untuk semua zodiak di bulan Februari, dan membership akan gue launching saat itu juga. Oke. Ada yang udah pernah kenal Karya Karsa atau Go Creator nggak aplikasinya? Kalau ada yang udah pernah tahu tentang Karya Karsa atau Go Creator, mau dong komennya dan opininya. Menurut kalian sendiri kayak gimana, mendingan Go Creator apa Karya Karsa? Kalau emang kalian tahu, gue akan coba apply melalui Go Creator atau enggak Karya Karsa. Energi dan intuisi tanggal 19 dan 20. Oh ya, by the way, energi planet Merkuri itu tanggal 19 ya. Energi adalah Merkuri sextile, gue lupa sextile. Gue lupa. Terus. Yang jelas best tanggal 20 itu Mars konjang Uranus, Merkuri sextile. Ntar ya. Lupa, Bo. Notes. Ih, ya kan. Padahal gitu doang ya. Susah banget ngapalinnya. Nyontek. Oke. Merkuri sextile North Nodes. Jadi ya, Merkuri kan ada di Aquarius ya. Merkuri ada. Oh iya, kita masuk ke season Aquarius. Kita hari ini tanggal 19 kita masuk ke seasonnya Aquarius ya. Menjelang tahun untuk Aquarius tanggal 19 Januari ya. Merkuri juga di Aquarius ya. Saturn di Aquarius, Jupiter di Aquarius, tralala itu ya, gua tahu. Itu semua empat-empatnya ada di Aquarius semua. Yang sebentar lagi juga nyusul bakalan ini Pluto. By the way, Merkuri sextile node-nya kan di Gemini ya. Selama 2 tahun ini bakalan di Gemini ya. Jadi artinya kan kalau trine maksud gue, Merkuri trine node itu artinya flowing dan harmonis ya. Harmonis menuju ke takdir ya, takdir. Karena node itu kan kepala naga, takdirnya ke arah sana nih untuk masa 2 tahun ini ya. Merkuri ada di Aquarius. Artinya Merkuri Aquarius, Pisces, Aries, Taurus. Yes, pleasure ya. Kita mindset kita, pola pikir kita, berkomunikasi kita, bahkan perspektif kita itu lebih kepingin having fun. Having fun itu bukannya dugem selalu gitu, enggak selalu gitu. Namanya having fun itu aktualisasi diri ya, aktualisasi diri, bahkan revitalisasi, mengekspresikan diri juga, termasuk romance ya, termasuk jiwa anak-anak kita keluar ya, childlike spirit kita, atau yang berhubungan memang dengan anak-anak itu sendiri ya. Jadi mindset kita lebih fokus bagaimana kita happy. Fokusnya adalah gimana kita happy gitu.
Nah, tanggal 20 energinya adalah Mars konjak Uranus. Mars sama Uranus dua-duanya ada di Taurus, which is itu di home and family. Home and family. Jadi tindakan-tindakan kita semua itu kita ingin punya arti dan makna, dan untuk diri sendiri pertama ya, karena Uranus itu kan tentang keunikan kita ya. Bahkan bisa dibilang juga rebel. Jadi kalau memang gue harus menentang tradisi yang memang udah gak selaras dengan nilai gue gitu, gue akan ambil tindakan seperti itu. Mars konjang itu kan konjang Uranus ya. Mars itu tindakan, Uranus itu adalah keunikan diri kita ya. Konjang itu bisa menghancurkan dan bisa juga pemahaman, pembelajaran. Jadi semua balik lagi kepada kita. Tindakan apa yang memang kemudian itu membuat diri kita, membuat jati diri kita itu tertuang gitu, terungkap. Kalau memang harus destruktif, destruktiflah. Kalau memang kita harus mempelajari, kita harus diam, belajar, memahami, kita harus diam dan mempelajari gitu. Jadi ini bukan masalah negatif atau positif, ini bukan masalah baik atau buruk, bukan. Karena dua-duanya itu adalah baik dan dua-duanya adalah buruk. Balik lagi tergantung perspektif kita. Merkuri sextile trine notesnya adalah bagaimana kita happy. Two of Cups, teralalah, the devil. Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, Six of Swords, Seven of Swords. Wow. Strength. Four of Wands. Wow. Ace of Wands. Seven of Pentacles. The Fool. Three of Swords. Two of Swords. The Magician. The Tower. Wow, gue harus keluarin semua nih. The Empress. Strength. King of Pentacles. Oke. Alam bawah sadar kita, energi adalah Ace of Wands. Kita ingin memulai sesuatu yang baru. Kita termotivasi, kita bersemangat, bahkan kita terbakar untuk memulai sesuatu yang baru. Tapi kita lagi mencoba memahami segala resources yang kita punya. Resources itu adalah kemampuan kita sendiri, waktu kita sendiri, apapun yang memang sumber kemampuan ya, sumber yang bisa kita gunakan gitu. Apapun yang kita punya, apa yang bisa gue kembangkan dari situ gitu. Segala yang udah gue lakukan sampai saat ini, hasilnya apa? Bisa gak gue kembangin? Atau memang harus gue tinggalin? The Fool. Apapun hasilnya, hasil dari pencermatan itu, kita akan memulai sesuatu yang baru.
siap menghadapi resiko dan konsekuensi walaupun kita nggak tahu di depan itu ada apa, dan kita akan tetap jalan. The Fool, energinya Aries, karena kita ingin menuju ke, kita nggak mau lagi ngumpet-ngumpet gitu loh. Gue mau nunjukin siapa gue gitu, karena Chiron ya dia Aries, healing dengan memulai sesuatu yang baru, yang lebih gue gitu, yang lebih mencerminkan siapa gue gitu. Itu ada di pola pikir juga, mindset, mental ya, perspektif dan wawasan kita sendiri. Three of Swords, ini bukan patah hati, ini bukan sakit hati, ini bukan kecewa. Well, ini juga kecewa, tapi ini bukan yang seperti ini ya. Ini baru sakit hati nih. Kalau gini, buat gua ini energinya adalah kita lebih membuka hati kita, bukan karena tersakiti, tapi kita lebih kita hanya ingin membuka dan meruntuhkan perisai tameng kita. Kita tidak lagi mencoba untuk ngeguard gitu loh, memberi perisai hati kita lagi, enggak. Kita turunin semua itunya, pembatas yang mencoba selalu melindungi hati kita gitu ya. Two of Swords, supaya kita juga dapat bisa menerima apapun itu yang tidak jelas, apapun itu yang apapun itu yang membingungkan kita dalam mengambil keputusan. Karena ketidaktahuan kita pertama diminta untuk menerima dulu, walaupun kita tidak tahu bagaimana kelanjutannya. The Magician, tanpa harus showing off, tanpa harus ngeblow off, tanpa harus nunjukin ke dunia gitu ya. Kalau kita mampu, dan kita mampu, tanpa harus berkoar-koar, kita tunjukkan kita mampu. The Tower, sudden change, eruption. Ini perubahan yang mendadak dan signifikan. By the way, The Magician itu energinya Mercury ya. Mercury ada di Aquarius kan, Mercury sextile lagi, Trine Nodes. Dan The Tower energinya Pluto di Capricorn. Ending, pergeseran nilai yang sangat signifikan sih ini masalah karma, dan ini masalah bawah sadar kita, bagaimana kita meyakini suatu hal sehingga kita kebiasaan-kebiasaan kita itu kita lakukan, terbentuk karena dogma-dogma atau doktrin-doktrin kita dari kecil yang sudah tertanam dari kita kecil. Jadi itu jadi alam bawah sadar kita sebagai dasar dari setiap tindakan kita, dan itu harus berakhir dengan The Tower. The Empress-nya masih ngumpet. Ingin memulai sesuatu, ingin melahirkan situasi, suasana yang baru, new project, new business, new romance, atau inginkan kebebasan itu sendiri. Yang jelas ini bisa juga dengan orang ketiga ya, yang masih tidak terlihat, tapi ada kebebasan di situ, ada sesuatu yang baru. Ini energinya Libra atau Taurus.
home and family ya. Dan ini juga mungkin tentang foreign travel, wisdom, philosophy, higher education. Kita diminta untuk mengepakkan sayap kita. Jangan terkungkung pada suatu pola. Strength. Kita diminta energinya strength ya. Apa strength sih? Siapa namanya nih? Temperance. Temperance, maaf. Ini energi Sagittarius. Ini healing ya. Ini proses pemahaman itu sendiri. Di saat kita diminta untuk memahami kebuasan dari dalam diri kita sendiri. Kebuasan. Part. The wild side. The wild side, our wild side gitu. Itu bicara tentang harapan-harapan kita sendiri, ekspektasi kita sendiri. King of Pentacles, energinya Taurus. Home and family, komitmen, tradisi, spiritual, nilai, struktur. Wow. Oke. Kartu pertama yang nongol, dan itu pasti penting. Two of Cups. Cinta, twin flame, soulmate, soul contract, destiny. Lihat nggak bintangnya tuh? Yes. Itu North Nodes, bintang, takdir. Pertemuan antara dua hati di bawah bintang. Yang terang, Saturnus konjak Jupiter di Aquarius itu sendiri. Wow. Six of Swords. Kita akan meninggalkan apapun drama itu di belakang, membawa semua pemahaman, pengertian kita menuju yang lebih kalem. Yang lebih tenang gitu maksudnya. Tapi di sini ada the devil. Karma itu sendiri yang harus kita selesaikan, yang selalu mengikat kita. Entah itu cara berpikir kita, entah itu keyakinan kita sendiri yang membatasi diri kita sendiri. Apapun itu adalah nyaman buat kita untuk bisa lebih, untuk bisa berkembang atau bertumbuh ya, growth. Spiritual itu juga bisa menjadi zona nyaman. Bahkan agama sekalipun bisa jadi zona nyaman. The devil selalu menawarkan yang aman dan nyaman. Kalau Tuhan selalu ingin kita menjadi lebih baik. Selalu kita dikasih tantangan, rintangan. Dan kalau Tuhan bilang, kalau di kitab manapun juga sering bilang gitu ya, cintailah musuhmu. Khalil Gibran bilang, gue taatin itu, gue cintai musuh gue dengan mencintai diri gue sendiri. Seven of Swords. Dia mengendap-endap, dia curi-curi waktu,
dia ngumpet-ngumpet dengan energi Seven of Swords. Dia ngumpet-ngumpet untuk menjadi dirinya sendiri. Kalau enggak, ngapain dia ngumpet-ngumpet? Pertanyaannya gitu. Dia berasa salah, makanya dia ngumpet. Salah berdasarkan siapa? Kata siapa? Salah. Berdasarkan nilai apa? Nilainya apa? Buat gua, balik lagi, yang namanya cinta dan kemanusiaan itu beyond, di atas dari nilai-nilai itu sendiri. The devil. Segala sesuatu yang mengikat. Balik lagi, kenapa kebebasan itu adalah hak asasi manusia? Itu dualitas, paradoks. Ten of Pentacles, kemapanan, stabilitas, komitmen, struktur. Yang mengikat. Strength. Kita diminta untuk memahami, menaklukkan the devil nggak? Musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Sama nggak? The devil sama ini nih. Si singa sama cewek itu lagi ngadepin si the devil. Ini the strength yang sebaliknya. Dan ini ada di bawahnya komitmen, stabilitas, dan kemapanan. Dari Ten Pentacles kita dapat Nine of Pentacles. Kita menjadi lebih mandiri, bebas, independen, mampu dan berkecukupan. Itu di benak kita dan angan-angan kita, energinya masih kita masih diangan gitu, masih diangan, masih harapan kalau kita kepingin bebas. Four of Wands, fondasi, struktur rumah tangga yang happy, yang benar-benar happy. Dengan ada burung yang membumi tapi ya, dia nggak terbang. Bisa dia terbang, dia bebas bisa. Tapi dia di tanah. Dan ada Taurus tuh, energi Taurus, komitmen itu sendiri. Yang lepas gitu loh, happiness. Struktur, fondasi, ya, yang berdasarkan akan kebahagiaan dan kebebasan itu sendiri. Komitmen itu sendiri bukan untuk mengikat orang lain, tapi komitmen itu adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri, akan nilai dari kebebasan menjadi diri kita sendiri. Udah untuk tarotnya, nggak perlu gua klarifikasi dari Oracle Card, Literary Witches Oracle Card.
kita dapat hedgehog. Dia kecil, tapi dia tahu melindungi dirinya sendiri. Dia tahu cara cari makan. Dia tahu bergelut. Dia suka diremehkan sama binatang-binatang lain. Begitu, apalagi kalau dia udah mulai ambil ancang-ancang tuh, ancang-ancangnya. Disangkain deh orang, disangkain lah entitas lain gitu. Wah, ceni ini penakut nih gitu. Enggak, dia langsung masuk gitu. Begitu ya, keluar semua tuh. Dan dia imun terhadap ular. Jadi bisa ular ya. Dia tahu cara, dia tahu membaca sekitarnya, alam sekitarnya. Dan dari situ dia juga tahu di mana ada rezeki. Alam bawah sadar kita adalah story. Cerita apa yang sudah kita bangun selama ini? Bukan ya, yang paling penting sih pada diri kita sendiri. Cerita apa yang kita selalu ceritakan pada diri kita sendiri, yang kemudian akan berdampak pada apa yang kita ucapkan. Cerita apa yang akan kita ceritakan keluar. Tapi yang paling penting adalah cerita apa yang kita bangun pada diri kita sendiri. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat Yang. Energinya Mars konjang Uranus tanggal 20 di Taurus ya. Action. Alam bawah sadar kita fleksibel, kita dapatnya. Jadilah seperti padi yang fleksibel tertiup angin. Dari Mystical Shaman kita dapat Gatherer ini dia tahu bagaimana memanfaatkan ya segala sesuatu yang ada di sekitarnya saat ini, detik ini gitu, untuk membangun, membentuk, menciptakan yang memang itu adalah kebutuhan dia. Apapun itu yang ada digunakan sepenuhnya untuk membangun dan memenuhi apapun kebutuhannya. The Gatherer. Alam bawah sadar kita dapat Middle World. Kita diminta untuk selaras antara hati, ya antara mind, body, and soul. Kita diminta untuk selaras karena memang kita semua ini manusia lebih tepatnya adalah penjaga bumi dan jembatan antara yang namanya spiritual dan material. Gue tutup dari Universe Tarot ya. Energi dan intuisi 19-20 Januari 2021. Energi 19-20 Januari 2021. Penjelasan untuk kita tanggal 19-20 Januari. Terus kita masih berjalan apa sih untuk kita di tanggal 19-20 Januari? I am a spirit having a human experience and I am here to get closer to love. Jadi saya adalah roh yang mengalami, yang mempunyai pengalaman kemanusiaan. Dan saya di sini untuk mendekatkan kepada cinta. Kebacakan alam bawah sadar kita
adalah the moment I embrace my peace within and surrender, the outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ketika saya mensyukuri damai dari dalam diri kita, dalam diri saya, dan berserah terhadap apapun itu hasilnya, adalah saat dimana semesta dapat benar-benar mulai bekerja. Oke, folks, segitu aja untuk tanggal 19 dan 20. Semoga bermanfaat ya dan resonates. Sampai ketemu tanggal 21. Dah.